Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pualam Abadi Nusantara. Saya berasal dan sampai sekarang masih tinggal di sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa, yakni Kota Semarang, yang merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar dari Provinsi Jawa Tengah. Saya tinggal bersama satu kakak perempuan saya dan kedua orang tua saya di Kota Semarang ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa pemersatu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sebenarnya bahasa Indonesia ini merupakan uh, standarisasi atau bentuk standar dari bahasa Melayu, lebih tepatnya dialek Melayu Riau. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pada Kongres Pemuda Kedua, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia mereka sepakat untuk menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bagi seluruh keragaman yang ada di Indonesia, baik itu keragaman suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia, eh, yang juga menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bahasa Indonesia sendiri ini sebenarnya dipertuturkan sebagai bahasa ibu atau native speaker istilahnya hanya untuk sebagian kecil orang saja, mungkin sekitar 40 sampai 43 juta orang, terutama di wilayah Jakarta dan Jabodetabek dan sekitarnya, di mana di sana berkumpul banyak orang-orang dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia, dari berbagai suku dan agama dan ras. Mereka semua berkumpul di sana sehingga mungkin bila ada orang tua yang mungkin memiliki bahasa ibu yang berbeda, misalnya satu bahasa Jawa yang satu bahasa Sunda, mungkin mereka akan membesarkan anaknya lebih sering dengan bahasa Indonesia, sehingga bahasa ibu dari anak itu lebih ke bahasa Indonesia dibandingkan bahasa ibu kedua orang tuanya. Nah, bahasa Indonesia sendiri sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, merupakan bahasa pemersatu bagi seluruh keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan atau archipelago terbesar di dunia, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki keragaman budaya, keragaman alam, keragaman sosial, agama, ras, dan lain-lain yang sangat beragam, dan sehingga perlu adanya suatu bahasa pemersatu untuk mempersatukan semua keragaman itu yang ada di Indonesia, yakni bahasa Indonesia itu. Nah, tadi saya jelaskan kalau bahasa Indonesia ini sebenarnya bahasa Melayu ya, tapi sebenarnya sudah distandarisasi sehingga agak sedikit berbeda dari bahasa Melayu yang dituturkan di Sumatera, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau saya bisa sih memahami bahasa Melayu yang dipertuturkan di Malaysia atau Brunei, karena ya mungkin ada beberapa perbedaan dalam aksen seperti di akhir kata di Indonesia menjadi a, lalu ada beberapa perbedaan kosakata. Namun pada dasarnya sih sebenarnya keduanya merupakan bahasa yang sama, hanya agak berbeda sedikit dalam kosakata, dan kalau untuk grammar sendiri tidak terlalu berbeda. Nah, berbicara tentang grammar atau tata bahasa, sebenarnya bahasa Melayu ini bisa dibilang, atau bahasa Indonesia bisa dibilang agak mudah, tidak terlalu susah ya, karena kami di sini tidak mengenal yang namanya konjugasi, deklensi, atau seperti noun noun cases atau verb conjugation, tenses tidak ada sama sekali dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan kalau kalau saya bilang saya makan, kamu makan, dia makan tetap sama. Tapi kan kalau bahasa Inggris seperti I eat, he eats itu agak berbeda. Tapi tidak ada tenses ya. Jadi kalau I ate, I eat, kalau di Indonesia tetap sama, saya makan juga. Bisa ditambahkan, kalau di bahasa Indonesia bisa ditambahkan kata keterangan seperti saya makan hari ini, saya makan tadi pagi, saya makan besok. Jadi gambarnya sih tidak terlalu sulit. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahasa Indonesia sendiri sekarang ini sudah mengalami banyak sekali perubahan dari bentuk aslinya, karena sampai sekarang ini bahasa Indonesia lebih
lebih sering dicampur dengan bahasa ibu masing-masing, sehingga mengucapkan bahasa Indonesia banyak sekali aksen-aksen. Jadi kedengaran orang Indonesia bahasa berbicara bahasa Indonesia dalam aksen Jawa, aksen Sunda, jadi agak sedikit berbeda. Juga kosakata yang digunakan antara bahasa formal dan bahasa informal juga agak sedikit berbeda. Contohnya di Jakarta mungkin orang lebih banyak menggunakan gue, lo, dan mungkin kalau di Jakarta agak terkesan biasa ya karena memang bahasa sehari-hari. Tapi kalau misalkan ada yang mengucapkan gue, lo, dan semacamnya di wilayah lain seperti di Jawa Tengah atau Jawa Barat, mungkin agak agak terkesannya agak kurang gimana ya, agak kurang familiar karena memang lebih banyak dipergunakan di bahasa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tapi memang pada dasarnya bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang sangat kaya dengan berbagai beragam kosakata, baik dari bahasa Melayu itu sendiri, namun ada juga serapan dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina seperti bahasa Mandarin, bahasa Kanton, bahasa Hakka, Hokkien dan sekitarnya. Lalu juga ada bahasa Portugis, lalu serapan bahasa Spanyol juga dari beberapa kata. Jadi bahasa Indonesia ini sangat kaya karena mengingat wilayah Kepulauan Melayu atau Malaya Archipelago memang dari dulu sudah merupakan wilayah yang sangat strategis, sehingga banyak sekali pedagang yang singgah sehingga memperkaya kembali kebudayaan dan kosakata. Lalu juga ditambah dengan masa penjajahan baik dari Belanda, Portugis, lalu Inggris sempat dijajah sebentar, lalu Belanda yang paling lama sekitar 350 tahun, dan hingga 3,5 tahun kami dijajah oleh bangsa Jepang pada saat Perang Dunia Kedua ya. Jadi ya itu merupakan salah satu faktor penentu dari beragamnya dan berkembangnya kosakata dan memperkaya memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mungkin saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Haziri msaidizi haki kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.